Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kelompok kita yang terdiri dari satu Yusriana, Dinda, dan saya Hanif ingin mempresentasikan tentang akuntansi persediaan dan investasi, akuntansi sektor publik. Yang pertama, definisi akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan ada satu aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi. Yang kedua, persediaan. Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah disebut persediaan. Selanjutnya, persediaan merupakan aset yang berwujud. Contohnya satu, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangkaian kegiatan operasional. Yang kedua, bahan atau perlengkapan supplies yang digunakan dalam proses produksi. Ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang nomor 4, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan moneter. Selanjutnya, pengakuan. Pengakuan persediaan dilakukan pada keadaan berikut ini. Yang pertama, persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan kepenguasaannya berbeda. Yang ketiga, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Yang keempat, persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki oleh proyek swasta dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konsumsi dalam pengerjaan tidak dimaksud sebagai persediaan. Yang selanjutnya, pengukuran. Satu, biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Persediaan disajikan sebesar satu, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, laba, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti bea cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang selanjutnya ada pengungkapan akan dijelaskan Mbak Dinda. Yang selanjutnya akan saya berikan ada pengungkapan. Dalam pengungkapan laporan keuangan mengungkap ada 3 hal, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengumpulan persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah kondisi persediaan. Selanjutnya ada definisi
investasi. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam memperoleh suatu investasi. Investasi adalah aset yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Investasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, investasi jangka panjang adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Yang kedua, investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang keempat, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi, pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan, antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang serta instrumen ekuitas. Klasifikasi investasi jangka panjang. Karakteristik yang pertama, dapat segera diperjualbelikan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Yang ketiga, berisiko rendah. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah: yang pertama, surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. Yang ketiga, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dijadikan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas deposito berjangka waktu 3-12 bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah antara lain berupa: 1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintahan. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Yang keempat, investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyihatan atau penyelamatan perekonomian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari sebelah.
Selanjutnya ada kemampuan investasi. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran biaya. Ada pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Yang pertama, metode biaya. Metode biaya dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha. Yang kedua, ada metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Yang ketiga, ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investor antara lain: yang pertama, ada kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris. Yang kedua, ada kemampuan untuk menunjuk atau menghentikan direksi. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investasi. Yang keempat, kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan dewan direksi. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga, deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Selanjutnya, pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap nilai
kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka pendek. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi dinilai dengan nilai wajar dan alasan pemakaian. Yang terakhir, struktur pos investasi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami soal akuntansi pekerjaan dan investasi.